Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel YouTube Umu Al-Badar. Video kali ini aku mau food prep dan aku sekalian mau coba gimana kalau aku bikin video dan dubbing secara langsung. Nanti teman-teman boleh komen ya, lebih bagus dubbing secara langsung kayak ngevlog gitu atau harus voice over. Ini aku lagi unboxing dulu food container. Jadi kan aku pas budgeting kemarin tuh udah bilang kalau aku tuh mau beli food container karena aku tuh sekarang akhir-akhir ini jarang banget makan sayur. Jadi aku mau food prep sayur teman-teman. Karena kalau nggak ada stok sayur ya aku nggak makan teman-teman. Ini aku beli di Shopee, nanti linknya aku taruh di description box ya teman-teman. Dan aku beli pas lagi diskon. Harganya tuh 28 ribuan, isi 10. Nah, kenapa rumah aku sepi dan aku bisa bikin video secara langsung kayak gini dubbingnya? Karena Abdul Razak itu lagi main sama abinya, lagi jalan-jalan sama mertua juga. Dan Zainab, anak kedua aku itu lagi tidur teman-teman. Kenapa aku nggak ikut jalan-jalan sama suami aku dan anak aku? Karena aku tuh pengen me time teman-teman. Karena akhir-akhir ini tuh aku ngerasa lagi burn out banget. Akhir-akhir ini tuh anak pertama aku tuh lagi super aktif banget, lagi super cerewet banget teman-teman. Jadi kayak dia tuh seharian tuh agak susah untuk berhenti ngomong. Ada aja yang dia ceritain, yang dia tanyain. Itu tuh sebenarnya aku bersyukur banget ya teman-teman. Alhamdulillah, berarti anak pertama aku ini tuh bisa tumbuh dengan baik, bisa pinter lah gitu, udah bisa cerewet, udah bisa nanya, udah bisa ngasih pendapat, udah bisa menolak gitu. Cuman di sisi lain aku tuh capek banget teman-teman, kayak aku tuh jenuh ngedengerin dia ngomong, kayak udah susah untuk ngejawab gitu. Kadang aku suka kelepasan, cuman setelahnya aku pasti langsung minta maaf sama dia karena aku tuh burn out banget teman-teman. Dan anak kedua aku itu Zainab, sekarang usianya 4 bulan dan sekarang dia tuh lagi seneng guling-guling sendiri. Jadi aku tuh nggak bisa ninggalin dia full di kasur sendiri gitu teman-teman, karena takutnya dia keguling sendiri terus tangannya belum siap, dia malah nyungsep gitu, nggak bisa napas. Jadi mau nggak mau harus aku temenin gitu. Jadi aku tuh ngerasa kekurung aja gitu teman-teman di rumah. Aku kayak nggak punya aktivitas buat diri aku sendiri. Bahkan untuk food prep pun aku nggak ada waktu gitu teman-teman. Karena dimana ketika aku ada waktu, aku tuh pengennya istirahat gitu. Jadi mumpung anak pertama aku lagi pergi dan anak kedua aku lagi anteng, jadi aku memaksimalkan waktu untuk food prep dulu supaya aku lebih sering makan sayur. Sebelumnya mohon maaf dapurnya tidak estetik karena ya seadanya aja teman-teman. Ini tebal banget sih teman-teman food containernya. Dan ini tuh ada 4 ukuran kalau nggak salah. Oh ini tebal banget sih. Nah ini aku beli wortel. Aku beli ini harganya tadi berapa ya? 7.500 kalau nggak salah. Dan ini tuh nggak ditimbang, cuman aku nggak tahu ini berapa beratnya. Aku asal ambil aja karena anak aku tuh suka banget sama wortel. Anak pertama aku tuh suka banget sama wortel, dan dia tuh kalau udah bosen makan telur dan tahu, makanan kesukaannya, itu tuh dia pasti mintanya sayur sop. Jadi aku harus stok untuk bikin sayur sop. Tapi kalau aku bikin sayur sop, dia tuh cuma makan wortelnya doang teman-teman. Nah terus aku beli buncis, ini harganya tadi 4.000 kalau nggak salah. Beratnya aku nggak tahu ini apa seperempat apa setengah, aku nggak tahu. Kayaknya seperempat. Ini kita satuin aja, cukup nggak ya? Cukup kayak itu. Zainab bangun sebenarnya, cuman dia anteng sendiri jadi biarin aja. Kita lanjut food prep. Karena kalau aku udah di kasur nemenin Zainab, aku tuh udah males aja gitu ngapa-ngapain. Jadi kita harus bereskan dulu food prep. Agak bingung juga sebenarnya bikin video langsung dubbing kayak gini. Aku mau ngomong apaan ya? Terus ini aku beli paketan sayur asem.
Tapi nggak tahu ini nanti aku bikin sayur asam apa sayur lodeh. Aku tuh kalau nggak food prep gini teman-teman, males banget ke warung kayak, karena pagi-pagi aku tuh udah capek. Oh ya, tadi jagung ini harganya 10.000 karena besar di bonggolnya teman-teman, jadi berat sama bonggol. Ini 10.000, terus ini 3.500. Sebenarnya aduh ininya udah gini nggak usah dipakai. Nah kalau teman-teman beli sayur yang kayak gini, usahain dipakainya cepet ya teman-teman, karena biasanya sayurnya basah, jadi biasanya cepet busuk. Dan ini kacang panjangnya dikit banget, mungkin lagi mahal kali ya. Nanti mungkin aku tambahin buncis aja. Seingat aku sih 5.000 ya. Terus aku beli tempe 1, tapi aku mau jadiin 2 menu. Ini yang pertama kita potong tipis, mau bikin tempe goreng atau tempe tepung. Nah ini buat tempe tepung. Nah yang ini mau aku potong agak tebal, terus kayak buat tempe kecap gitu teman-teman. Kenapa ini aku bikinnya sedikit, karena nanti aku tambah sama tahu, terus pakai buncis, jadi kan banyak ya. Terus biasanya makannya sama telur dadar atau pakai kerupuk, itu udah cukup banget teman-teman. Jadi kalau menurut teman-teman ini porsinya terlalu sedikit, mungkin teman-teman bisa tambahin aja ya, karena kan porsi orang tuh beda-beda, terus kesukaan orang tuh beda-beda. Nah ini udah deh, tuh kan lumayan ya, agak banyak. Karena bawang kupas aku habis, dan itu tuh awet, sebulan kemarin tuh awet, nggak ada yang busuk-busuk gitu. Kalau teman-teman mau beli bawang kupasnya, nanti linknya aku taruh di description box kalau aku nggak lupa ya. Atau nggak teman-teman komen aja, siapa tahu mau link pembeliannya. Ini aku beli kentang, tadi harganya berapa ya? 10.000 kayaknya, kalau nggak salah. 10.000. Ini aku mau bikin kentang goreng buat cemilan anak aku, dan perkedel kentang. Jadi anak pertama aku tuh Abdul Rozak, dia tuh lagi berat badannya tuh lagi stuck dari bulan kemarin, tapi tingginya naik. Jadi dia tuh kelihatan kayak kurus gitu ya, kelihatannya kurus gitu karena dia tinggi, tapi berat badannya nggak naik gitu. Aku jadi worry aja gitu, udah 2 bulan ini tuh, bulan kemarin tuh udah stuck gitu berat badannya. Jadi aku mau ikhtiar bikin cemilan lagi di rumah, dan mau rutinin lagi dia minum susu. Karena seperti yang teman-teman tahu, anak pertama aku itu nggak suka protein hewani selain telur. Dia suka ayam, tapi dia cuma suka ayam yang ada di onigiri, teman-teman. Itu dia suka banget. Tapi ketika aku bikinin gitu ya pakai ayam cincang sendiri, dia tuh kayak aneh gitu mungkin ya, atau dimana aku nggak tahu, dia kayak kurang suka gitu. Oh ya, ini harganya tadi aku beli deh, aku beli 5.000 dan yang ini 2.000. Capek juga ya teman-teman bikin video sambil ngomong, kayak kering gitu tenggorokan. Dia tuh nggak suka protein hewani, dan itu tuh PR banget buat aku karena dia tuh cuma suka telur teman-teman. Jadi tiap hari dia makannya telur, tahu gitu. Cuman ya mau gimana ya teman-teman, meskipun kita paksa, aku tuh udah mencoba dihalusin lah ayamnya, atau dibikin ayam goreng, di sayur, udah segala cara aku coba, tapi dia tetap nggak suka. Jadi daripada dia trauma makan, ya aku nggak paksa gitu. Aku biarin dia makan apa yang dia suka, yang penting tetap ada proteinnya gitu. Dan dulu tuh dia GTM parah, aku hampir stres gitu mikirin GTM anak aku. Cuman ya makanya sekarang dia mau makan apa terserah deh, daripada dia GTM lagi kan. Yang penting tetap ada proteinnya, dia tetap mau makan sayur, mau makan buah gitu. Karena aku yakin setiap anak tuh kesukaannya beda-beda. Karena aku beberapa kali menemukan ada anak yang gak suka buah, ada anak yang gak suka sayur gitu, ada anak yang gak suka nasi. Dan aku tuh gak mau ngejudge
ibu-ibu mereka gitu. Karena aku sendiri pun ngerasain gitu, anak aku nggak suka protein hewani, kayak ayam gitu, daging, padahal kan enak ya, tapi ya namanya kalau anak nggak suka ya kita nggak bisa maksa. Makanya aku nggak pernah judge ibu-ibu yang mungkin cuman nyuapin anaknya pakai kuah bakso gitu, atau cuman ngasih makan anaknya pakai chicken nugget. Itu aku nggak akan judge sih teman-teman, karena yang tahu keadaan anaknya tuh ya ibu itu sendiri gitu. Kita nggak tahu betapa susahnya ibu itu ngasih makan anaknya gitu. Kadang kalau ada ibu yang ngasih anaknya permen banyak atau apa, aku nggak berani tegur sih teman-teman, karena ya yang tahu keadaan anaknya ya cuma ibunya. Mungkin ibunya itu lagi capek, lagi burn out, jadi mau nggak mau kasih anaknya permen biar anaknya diem gitu. Karena aku pernah di posisi itu, aku kasih apa yang anak aku mau. Kayak misalnya dia tuh siang udah makan es krim tapi sorenya dia pengen es krim lagi, aku kasih aja. Daripada aku burn out, aku marah-marah ke anak aku, jadi ya udah aku kasih aja apa yang dia mau gitu. Nah nanti ini daun bawangnya kita cuci teman-teman, jadi kita simpan dalam keadaan udah dicuci. Jadi pas mau masak itu tinggal di cemplung-cemplung aja. Ngomongin burn out ya teman-teman, jadi sebenarnya adik ipar mamaku atau bibi aku itu tuh menawarkan diri untuk sok neng bisa mau kerja katanya, si adenya diurus sama bibi katanya gitu. Cuman karena aku orangnya nggak enakan dan aku udah nggak ada niat buat kerja lagi, jadi aku nggak ambil gitu. Tapi aku nggak menyalahkan ibu-ibu yang kerja juga ya, karena aku yakin ibu yang kerja, ibu yang full ibu rumah tangga itu tuh pasti punya tujuannya masing-masing, punya goalsnya masing-masing untuk keluarganya. Dan ibu rumah tangga maupun ibu pekerja pasti sama-sama ada yang dikorbankan. Contoh kayak ibu rumah tangga, dia mengorbankan karirnya, mengorbankan pendidikannya gitu ya teman-teman. Karena aku pribadi, aku nikah itu pas lagi senang-senangnya kerja, dan waktu itu aku udah ada niatan buat kuliah. Cuman qadarullah karena udah ketemu jodohnya, jadi aku menikah dan aku langsung berhenti kerja. Begitupun ibu-ibu pekerja, aku yakin mereka mengorbankan waktunya dengan tidak membersamai anaknya gitu ya ketika siang hari, dan ketemu mungkin udah sore gitu ya. Aku yakin itu juga berat banget. Jadi kita sesama ibu tuh jangan saling ngejudge ya teman-teman. Ibu pekerja, ibu rumah tangga itu sama-sama punya cita-cita untuk keluarganya dan sama-sama ada hal yang dikorbankan. Dan kenapa aku nggak memilih untuk kerja lagi? Karena aku cita-cita jadi madrasah pertama buat anak-anak aku. Kayak anak pertama aku nggak sekolahin dia PAUD gitu ya. Aku PAUD dia di rumah, jadi aku pengen nabung amal jariah sama anak aku sendiri gitu. Bukannya mau sok-sokan, cuman setelah menjadi ibu aku nggak bisa ibadah secara totalitas gitu ya teman-teman. Kadang kita sholat aja susah untuk tepat waktu gitu ya teman-teman. Makanya kita usahakan menabung amal jariah itu di anak-anak kita. Kita ajarin mereka sholat, surat-surat gitu ya. Kita ajarin mereka baca Quran gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi kenapa aku memilih untuk nggak kerja lagi. Tapi sebenarnya sebagian hati aku tuh kayak aduh kayaknya senengnya kalau kerja lagi gitu, karena kita punya waktu, kangen gitu sama anak. Karena aku yakin ketika kita punya waktu untuk sendiri, kayak misalnya kerja gitu seharian, itu kan otomatis kita akan kangen sama anak kita ya. Aku yakin kita akan jarang burn out sama anak kita gitu. Karena kan kita ketika ketemu anak tuh kangen, pengen main gitu. Sedangkan ibu rumah tangga yang full di rumah itu tuh udah burn out duluan gitu teman. Kadang nih ya, aku tuh jam 9 pagi tuh udah capek banget. Kayak pagi gitu siapin ini itu, terus anak kedua aku bangun, mandiin. Terus ketika anak pertama aku bangun tuh kayak udah
capek banget. Ya mau gimana ya teman-teman, dinikmatin saja. Teman-teman maaf kalau kameranya angle-nya tuh stuck di situ karena aku nggak bisa bolak-balikin HP-nya karena ribet, nanti lama food prep-nya. Maaf ya. Oh ya, ini dicuci dulu. Terus nanti aku simpan di freezer aja teman-teman. Kalau disimpan di chiller ini nggak akan kuat sih. Nah, selanjutnya aku beli cabai. Aku beli cabai merah Tanjung ini 3.000, dapat 5. Terus ini ada cabai rawit atau cengek sisa minggu kemarin. Terus tadi aku beli lagi 3.000. Tapi ini udah nggak terlalu seger sih, kayak udah mau layu-layu gitu. Terus ini aku beli cabai merah keriting ini 5.000 dan cabai hijau keriting 3.000. Kenapa aku beli cabainya banyak? Karena aku mau bikin stok sambal tomat. Aku udah beli tomatnya 1.000. Nah udah teman-teman, segini aja video dari aku. Maaf food prepnya seadanya banget karena aku cuman food prep sayuran aja di minggu ini. Mungkin kalau sempat nanti aku bikin video stok sambalnya di TikTok atau di Instagram. Teman-teman boleh follow TikTok dan Instagram aku, Ummu Albadar. Segini aja video dari aku. Mohon maaf isinya cuman curhatan aku dan food prep yang ala kadarnya. Semoga teman-teman tetap enjoy nonton video aku dan bisa mengambil manfaat walau sedikit. Jangan lupa teman-teman kasih sarannya, lebih bagus voice over atau langsung dubbing kayak gini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.